tahun 61 tentang pendaftaran tanah. Sudah diganti dengan yang ini. 24 tahun 21. Ya. Terus kalau ini sudah mengatakan penelusuran hukum, ya, maka ada dokumentasi hukum. Dokumentasi hukum adalah pengumpulan dan pengolahan berbagai macam data untuk dipakai sebagai alat bukti, baik bukti surat atau saksi. Bukti surat, bukti-bukti itu sebagaimana terdapat dalam pasal 164 HIR. Saya jujur kalau 284 RBG kurang begitu paham, karena hampir dipastikan jarang sekali saya menggunakan RBG karena lingkup saya adalah di Jawa dan Madura saja. Luar sana jarang saya, makanya nggak begitu apa. Sudah bisa dilihat, oh ini. Tapi makanya kalau saya menyebut HR ya, ini di tanah Jawa dan Madura. Jadi yang berlaku di situ RBG, IR ya. Oke, lanjut, monggo Mbak. Nah, sekarang kalau kita mencari penelusuran hukum, maka dasarnya apa? Ini di jenis hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan ya di pasal 7 ya, Mbak ya. Pasal 7 itu disebutkan. Nah, ini ya. Satu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Urut. Ya, ini adalah tusunan peraturan perundangan yang berlaku di negeri ini. Makanya peraturan yang di bawahnya ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya. Artinya apa? Peraturan perundang-undangan ini adalah dipakai dasar kita untuk membuat gugatan. Ya, tadi saya sebutkan, ya, undang-undang dulu yang tidak bertentangan, ya, ada ketentuan atau tetap Majelis Permusyawaratan Rakyat dan sebagainya sampai dengan peraturan daerah. Ya. Jangan lupa ini peraturan daerah. Ini oleh siapa? Peraturan daerah oleh pemerintah kota. Bedakan antara peraturan daerah dengan peraturan wali kota atau peraturan bupati. Ya. Masih ingat ya? Ada namanya ini sifat peraturan yang ada dua itu. Ya. Yang mengatur ya. Ada dua itu. Saya ingatan aja. Terus kalau ini sudah diketahui, ini ada teori Hans Kelsen tadi, ya. Hans Kelsen adanya terkenal dengan Steuben teori, ya. Dalam hukum tata negara, ya, ini ada yang disebut dengan teori tentang susunan peraturan perundang-undangan. Disebut di situ 1, 2, 3. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh memakai peraturan di luar ini. Ini coba dilihat pasal 184 ayat 1-2 HIR itu. Putusan pengadilan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Ini. Artinya di sini sebutnya. Itu ada di sini. Jadi peraturan perundangan saya kadang-kadang heran itu gini. Yang dipakai dasar untuk ini adalah jurisprudensi. Apakah jurisprudensi merupakan sumber hukum? Kita lihat dulu. Kita di negara menganut hukum menganut sistem kontinental atau Anglo-Saxon. Kita akan bawa ke sana. Kalau Anglo-Saxon ya kontinental belum tentu. Tapi kita dipakai itu. Makanya kadang-kadang saya menjadi bingung, ya. Mengapa jurisprudensi itu kok dipakai dasar untuk memutus suatu perkara? Kalau ini pasal 184. Ini dari pertanyaan kita semua. 184 putusnya hakim adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Di sini nih di jenis dan hierarki susunan peraturan perundang-undangan ini mestinya. Ya. Nah, ini yang terjadi. Karena apa? Saya melihat jurisprudensi itu tidak sama. Satu sisi, ya, ada yang mengatakan jurisprudensi itu jual beli atas tanah harus dilakukan oleh
di hadapan pejabat pembuat akte tanah. Tapi jual beli hak atas tanah dilakukan oleh desa, kepala desa. Kalau camat oke lah sebagai PPAT ya, tapi desa juga boleh gitu, di hadapan kepala desa. Ini betul, ini ada jurisprudensi yang bertentangan semacam itu. Lah inilah yang kadang-kadang saya juga agak menjadi bingung di sini ya. Yang dianut yang mana? Kita perlu konsistensi, konsisten. Jadi kalau saya sering nulis itu biasanya konsisten lah gitu. Ya, iya iya enggak itu ya, Mbak ya. Ini seperti cewek cantik ini perlunya laki-laki yang konsisten gitu ya. Kalau nggak konsisten no ya Mbak ya. Itu aja. Masa kalah dengan setan? Yo kaget kamu saya kalah dengan setan? Setan itu konsisten. Ya. Percaya nggak kalau setan konsisten? Eh? Setan itu konsisten karena kerjaannya aja menggoda orang aja ya Mbak ya. Tidak pernah dia tuh memberikan nasihat baik pada orang enggak. Ya konsisten dia. Konsisten artinya apa? Konsisten dia memang tugasnya menggoda. Ini. Jadi ini perlulah itu. Jadi itu yang saya sampaikan sekedar pembuka agak baik biar nggak ngantuk dulu ya itu. Jadi kalau sudah mengetahui peraturan undang-undangan ini, maka selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau sudah tahu peraturan perundangan ini, data hukumnya ini dan sebagainya, evident tadi, maka ini akan dibuat bagaimana teknik ya metode penelusuran dan dokumentasi hukum. Jadi gini, cara mencari gimana dokumentasi hukum itu? Dengan cara manual, ya, studi perpustakaan, namanya gitu. Atau melalui internet. Ini sudah banyak sekali ya. Kalau saya ngajar di tempat lain itu tidak pernah ada buku HR, nggak pernah. Ya, oh ya Pak ini dan cepat. Ya, ini sudah saya terbantu dengan benda yang kecil ini. Ada media sosial, medsos. Nah, saya kira yang kedua ini nggak ada masalah buat teman-teman sekalian. Ada juga yang namanya memohon, ya, informasi kepada badan publik secara bertulis menyebutkan tentang objek yang dimohon dan keperluannya untuk apa. Ini. Jadi sekarang ada keterbukaan. Inilah saya seringkali sampaikan. Inilah hasil informasi. Ini perjuangan teman-teman kita yang pada 98 itu bulan Mei gini ya, ini memperjuangkan reformasi tumbangnya Orde Baru. Hasilnya ini. Nah, sini saya bisa meminta ya, pada BPN, ya, pada Kota Madya, Pak, di atas tanah di Jalan Mejen Suko nomor 300 itu, tanah saya itu nomor 302. Nah, ganjil ganjil itu ya, 2. Tapi kok ada yang nomor 300 ini kok bangun di atas tanah saya. Gitu. Apa yang Anda sebagai advokat, apa yang saudara lakukan? Kirim surat dong kepada pemerintah kota, Pemkot, dinas bangunan di sana itu, Cipta Karya itu ya. Kepala dinas, saya punya tanah di Jalan Mejen Sukono nomor 302. Tapi di nomor 300 ini didirikan bangunan. Apakah ada izin mendirikan bangunan itu? Dijawab, oh iya ada, ini dasarnya ini. Nah, nanti pemerintah kota mesti akan menyampaikan, iya ada dasarnya ini. Apa yang saudara lakukan? Ajukan gugatan ini. Kalau ini nggak bisa, maka Anda bisa melakukan gugatan ke komisi apa, Mbak? Komisi Informasi. Dasarnya apa? Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Yang Pak Mahfud sering sebut itu, boleh kita minta dan sebagainya itu. Nah, ini yang saya sampaikan. Jadi boleh. Kalau dia nggak minta, nanti diajukan ke PT UN untuk menerbitkan menunjukkan itu juga. Dengan dasar itu, nanti sudah PT UN akan menyatakan tunjukkan itu dan sebagainya. Ini alur yang bisa kita ketahui. Beberapa waktu yang lalu saya kebetulan menerima klien itu dia sebagai pembeli budel pilot.
ya model pilot, tanahnya yang ini, sama. Tapi dia nggak punya bukti apa-apa diajukan itu. Kita apa yang kita lakukan? Kita minta putusan pilot dari pengadilan karena di Jawa Timur di Surabaya. Minta Pak putusan pilot ya dan hasil dari lelang kepilotan. Boleh minta itu. Boleh diberikan. Dasarnya itu aja. Kalau pengadilan nggak ada masalah. Pengadilan tata usaha negara dulu semua pengadilan dulu kalau minta itu nggak boleh. Anda siapa? Gitu. Sekarang boleh. Sebutkan dasarnya, alasannya apa, bertindak sebagai apa, sebutkan itu. Mesti dijawab. Dijawab dan diberi. Ya. Uh, Dulu masih lumayan biayanya, tapi sekarang tertib nggak begitu banyak, wajar gitu ya, wajar. Ya itu dipakai apa untuk dasar untuk mengajukan gugatan atau mengadakan suatu action kepada uh, lembaga peradilan. Sekarang uh, ini bagaimana kalau lembaga lembaga publik itu nggak memberikan? Pasal ini wajib memberikan itu. Ya, kalau nggak ada upaya atau sanksi di sini. Jadi jangan melihat sanksinya itu dendanya hanya sekian, enggak. Tapi secara moral pejabat publik itu adalah jatuh karena ini. Jadi saya ingat waktu itu ada salah satu Kapolres di Jawa Timur ini digugat ya. Ini untuk membayar ganti rugi waktu itu 10.000 atau 100.000 itu. Gugatannya nggak boleh segitu. Ini bukan masalah 100.000-nya. Ya, kalau Kapolres 100.000, 100 juta lah dibayar itu, udah caranya gitu. Tapi cara moral kena dia. Akhirnya damai. Jadi inilah fungsi kontrol sebagai advokat jadi sini. Damai dia. Udahlah, mau apa Pak yang terjadi gitu ya. Damainya gimana? Nanti ada kalkulasi sendiri, terserah silakan Anda damai, nanti kita terangkan di di polling berikutnya. Jadi kalau ini sudah jadi badan publik wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi. Ini wajib. Ini semua banyak instansi yang sudah mikir dengan ini. Apalagi ada namanya kalau di hukum tata usaha negara, ada namanya fiktif positif, fiktif negatif, ya dah. Nanti tanyakan pada teman-teman yang itu. Undang nomor 14 tahun 2000 berapa itu juga ada tentang administrasi pemerintahan di sana itu nanti. Oke, nanti bisa difokuskan ke teman-teman yang ajar hukum tata negara atau TUN, Mbak ya. Nah, oke, lanjut Mbak. Dah. Ya, ini ada sanksi di pasal 52 ya. Informasi publik dan sebagainya ada juga sini. Mungkin bisa dibaca. Lanjut, Mbak. Ya, ini dendanya hanya berapa? 5 juta. Bukan 5 jutanya. Secara moral dia harus memperbaiki itu. Kalau sekarang ya dipindah itu. Pindah. Pak Asfi aja ngomong babi dimasak aja itu, ya akhirnya mundurkan diri kok. Jadi, sekarang terkepuan itu. Ya. Yang Gus Miftah aja ngomong gitu aja out juga ya Mbak ya. Nah ini yang terjadi itu. Ya, artinya apa? Kita harus hati-hati. Nggak boleh di negeri yang maju nanti nggak omong itu harus baik. Nggak boleh sembarangan. Ya. Enggak lanjut Mbak. Jadi tata cara mengajukan keberatan ini ya. Peraturan Menteri Agraria. Ini menjadi penggalang ini. Ini menjadi penggalang nomor 32 ini. Ya. Di sana di dalam komisi informasi itu kecuali yang di yang bukan kepentingan publik. Ini menjadi penghalang. Peraturan Menteri Agraria memang penghalang. Dia berenang di sini. Saya nggak mau memberikan karena ada ini Pak. Saya kasih jalan ya. Kalau teman-teman di UI itu adik-adik mahasiswa mengajukan di mana di PMK, ini jalan. Ini silakan judicial review.
Karena apa? Ini peraturan ini di pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang 14 tahun 85 itu tentang MA itu memberi peluang untuk mengajukan judicial review. Silakan. Ayo ini judicial karena pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 itu boleh mengajukan itu. Monggo Mbak. Lanjut. Mbak di penghalang. Oke, sebagai intermezzo tadi. Jadi sekarang harus sudah dilalui. Apa yang harus Anda lakukan untuk membuat suatu perkara perdata gugatan? Perkara sebenarnya ada dua. Ada volunteer dan kontentiosa. Tahu ini ya, itu permohonan. Apa? Mohon ya. Banyak nama yang tidak sama. Ya. Ada namanya yang di sini banyak, ada namanya M. Ali atau M. Sokeh, begitu ya. Di Juragan Bangku di Madura ini, gitu ya. M. Sokeh. Tapi namanya itu ada Muhammad. Muhammad ada itu. Ya. Ada Muhammad gitu. Itu kalau ini ke paspor nggak akan diterima. Jadi di KTP M. Soleh, Sokeh, Soleh lah, udah Soleh. M. Soleh di tanda lulus Muhammad Soleh, ya ada di ijazah, ya di ijazah itu Muhammad ya Soleh. Muhammad sama Muhammad beda. Ini kalau ini untuk cari paspor bingung. Beda. Apa yang lo lakukan? Permohonan. Pak Soleh tadi, Pak Haji Soleh itu M Soleh, Muhammad Soleh, Muhammad Soleh itu sama adalah ini sebetulnya. Hanya ini sebenarnya. Ini diajukan di pengadilan, ada penetapan pengadilan. Soleh yang tercantum dalam KTP itu M Soleh, saat dalam ijazah itu Muhammad Soleh, yang dalam satunya itu adalah di dalam ijazah KTP, ya ijazah KTP akte kelahiran itu Muhammad Soleh, itu adalah sama orangnya itu. Ini dapat dipakai untuk ngurus paspor. Ya. Jadi ini kalau ngomong teman sekarang itu cuan ini. Cuan ini. Advokat Anda gini aja. Enak ada cuan. Kalau Anda pakai dasi semacam ini udah, oh beda ini. Gitu ya. Kalau yang cantik nih cuan itu. Anak sekarang ngomongnya nggak sedikit itu. Ngomongnya jut-jut itu sudah. Itu. Jakarta nggak jut lagi, M. Terserah pada orangnya, ya itu yang terjadi. Jadi ini volunteer di sini, ya. Berbeda dengan konstitusional. Ini gugatan, ya, gugatan jelas gugatan ini. Hati-hati kalau buat gugatan. Saya mengambil 3 hal di sini. Gugatan akan menghasilkan atau kalau penetapan ini menghasilkan putusan itu deklaratif. Ini, ya ada gugatan itu nanti macam-macam atas dasar digunakan mengharap perkenan Pengadilan Negeri Surabaya untuk menyatakan 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah ini ada putusan yang mana kondemnatoire, bahasa Perancis ini memang, dan konstitutif. Ini hampir sama tapi beda. Jadi kalau membuat putusan, kalau membuat gugatan, nanti hasilnya saja rumah ini ditempati oleh si A yang nggak ada, padahal miliknya Mbak Roro, ya, Mbak Roro. Gugat menyatakan rumah ini ada milik Mbak Roro, menyatakan si A melanggar hukum menempati itu, sudah menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi sekian. Kalau ini hanya demikian dibayar, tapi tidak ada pengosongan. Kalau ditambah lagi menghukum tergugat atau kepada siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya, mengosongkan sebidang tanah
di Jalan Duku Kupang ini kepada penggugat Mbak Roro CS dalam keadaan kosong dan baik. Nggak ada petitum itu, nggak akan dikabulkan. Dulu ya. Nanti paling nyalakan pengadilan, Pak, ini udah. Jangan malah beban dosa lah itu aja. Itu betul itu. Betul itu. Jadi saya pernah di YouTube itu dengar itu dikirimi oleh klien saya, Pak Joko, apa bisa perkara itu disebut pengadilan kayak gitu? Sudah bertahun-tahun. Saya mati aja. Oh, ini problem solvingnya. Jadi gugatan nggak ada menghukum tergugat atau siapa saja mendapatkan daripadanya untuk menyerahkan titik-titik kepada Mbak Roro. Nggak ada itu nggak bisa dieksekusi. Artinya apa? Nah, nanti saya sebutkan itu. Nah, itu gambaran awal di situ. Jadi itu nanti akan menginjak ke sana. Jangan sampai saya harus ngomong jujur, jangan sampai advokat nanti kalau memang kesalahan semacam ini harus fair dong, terbuka kita salah kurang itu. Jangan nyalakan pengadilan. Oh itu Pak polisinya nggak mau, janganlah. Dosa nanti gitu aja sudahlah. Nama beban dosa, ya. Jadi apa ya? Kita yang kurang pinter, kita yang kurang cerdas, kita yang tidak pernah ikut PKPA dari Wijaya Kusuma. Ini sudah tak kasih bekal ya. Oke, lanjut Mbak. Oke, jadi atasnya. Ya, jadi gini. Nah, atasnya. Nah, nah ini ya. Setelah ini ada gambaran semacam tadi, maka apa yang Anda lakukan? Buat surat kuasa. Kuasa itu diatur di pasal itu, ya pasal 1792 dan sebagainya itu. Ada juga di pasal 123 HR itu surat kuasa itu atas saja penunjukan hakim. Ya udah, kamu nggak datang, terguganya nggak ada kuasanya. Ada kuasanya nggak? Nggak ada Pak, saya itu rakyat, nggak punya duit. Ya, nggak tahu juga. Advokat di pasal 22 itu wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Panggil Pak Hakimnya itu, Pak Hakim, Pak Advokat, sini, ini ada orang yang perlu bantuan hukum pada Anda. Boleh Hakim nunjuk. Oke, itu dicatat dalam berita acara. Cukup sebenarnya di situ. Pro bono. Nah, itu boleh. Nggak sonder surat kuasa. Boleh. Tapi sekarang harus pakai surat kuasa, ikuti aja. Dulu gitu. Ya. Saya pernah ngalami itu di awal-awal uh, ya di akhir 80-an itu masih seperti hakim-hakim. Ya. Berani semacam itu. Ya karena apa niatnya baik gitu aja. Tapi sekarang nggak berani, hakim itu takut dipanggil Mahkamah Agung. Kira ada apa-apa. Itu aja. Itu. Yang ketiga, surat kuasa itu sesuai Perma nomor 6 ya. Nah, surat edaran MA nomor 6 tahun 94 ini harus ada sifatnya khusus. Jadi bedakan surat kuasa umum dan surat kuasa khusus. Khusus untuk apa? Khusus untuk ngambil barang ini. Khusus mengajukan gugatan ini. Kalau saudara nanti membuat surat kuasa mengajukan gugatan sifatnya umum, ini tidak boleh. Tidak sesuai dengan harapan di sini. Perma nomor 6 tahun 94. Ada di situ. Ada khusus untuk apa? Untuk ini saja. Untuk mengajukan gugatan terhadap ini. Nggak boleh. Yang lainnya nggak boleh. Dan nanti kalau di ujian nanti, surat kuasa ini hati-hati. Mengajukan gugatan terhadap ini tentang apa? Ya, nanti sebutkan dengan bahan prestasi, melanggar hukum dan sebagainya. Nanti sebutkan di bawah itu. Di mana? Sebagai dengan siapa? Dengan si X sebagai tergugat di pengadilan negeri titik. Kalau nggak sebutkan pengadilan negeri Surabaya atau gimana nanti salah nanti. Sebutkan itu. Jadi harus di situ kuncinya di situ. Untuk membuat menandatangani dan mengajukan gugatan dan sebagainya itu umum itu sudah standarnya di khususnya di sana tadi. Oke, ya. Kalau sudah membuat surat gugatan, ya itu sebelumnya itu ada somasi, disomasi itu ditegur, ya. Hati-hati membuat teguran yang santun aja.
Saya sering beri contoh itu anak muda, ya, itu saya kalah memang, saya akui. Beraninya setengah mati. Wah, sowen Pak Jokowi itu gitu katanya. Jakarta ini. Ini tegur nggak bisa datangi. Kamu harus bayar utang pada saya. Utang mungkin ya Mak ini. Udah, kamu orang kaya ambil aja barangnya. Diambil. Diambil barangnya. Ambil. Diam aja orangnya. Udah dilaporkan tindakan advokat ini. Ya, saya pakai surat kuasa Pak Polisi. Nggak apa-apa surat kuasa. Apakah itu tindakan advokat yang dibenarkan Pak Jokowi? Enggak. Artinya apa? Begitu dilaporkan, dia mau ditahan, termasuk kliennya itu, akhirnya apa? Impas. Utangnya impas. Ya, impas. Mestinya akan dapat ini, ya, udah nggak jadi karena mau ambil macam-macam. Udah, anu ya, damai ya di sini ya, sudah. Ini kalau teman-teman pengusaha ngomongin kalah poak ini itu ya. Ini yang terjadi gitu. Ini jangan lakukan ya kalau gitu. Oke. Jadi somasi sudah ini zakat dan perlu ketahui bahwa materi gugatan sebetulnya ada 4 tentang onreh mahtehdat di pasal 1365 dan ada juga namanya onreh mahteh overheidat, perbuatan penguasa melanggar hukum. Hati-hati ini, kalau ini produk dari penguasa itu adalah besiking, maka ini menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Perma nomor 2 tahun 2019. Ya, hati-hati ini betul ini. Ya. Jadi kalau ini ya produk melanggar hukum adalah produknya adalah besiking, maka kewenangan sudah dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Artinya apa? Jadi Pengadilan Tata Usaha Negara mendapat perluasan kewenangan. Kalau dulu adalah tidak berwenang atau sewenang-wenang dan AUPB, maka ada ini juga. Hati ya. Ya, nanti kita jelaskan. Yang kedua adalah one prestasi. Ya, bahasanya kenalan loh, Mas Didi Kempot, almarhum. Tahu? Ada yang tahu? Masih tahu ya? Kenal Pak Didi Kempot tahu ya? Tahu. Ya, ini one prestasi itu kalau Mas Didi bacanya Pak Didi Kempot, Cidro. Nah, itu Cidro. Ya. Biar semua aja Mbak. Karena ngantuk kalau saya nggak guru gitu. Cidro. Di sini one prestasi. Ya, kalau tadi 1365, di sini adalah 1238. Ya. Jadi Tabas yang mana 1365 tadi, ini masih pakai standar Aresograt. Yaitu di bawahnya itu ada Mbak ya, materi di bawahnya. Nah, kali ini ada one prestasi, ada juga anjasrimen, dan ada 4 tadi ya, one prestasi, anjasrimen, dan satunya penyalahgunaan wewenang. Anjasrimen tak jelaskan satu-satu nanti ya. Oke, jadi kalau ini onreh mateh dan onreh mateh overhidat. Kalau onreh mateh overhidat itu umpamanya pemerintah kota Surabaya itu membongkar rumah Anda. Bongkar saja. Udah. Ya ini perbuatan melanggar hukum oleh penguasa. Anda dapat melakukan itu. Tuh. Perbuatan melanggar hukum oleh penguasa. Kalau ini boleh. Ini bukan besiking. Ini murni di pengadilan. Peradilan umum. Nah, lanjut Mbak. Ini. Jadi atas lagi yang tadi Mbak. Nah ini ya. Oh bukan Mbak. Jadi kalau perbuatan melanggar hukum oleh penguasa, perbuatan melanggar hukum itu masih berpedoman pada Aresograt. Saya mereview lagi ya ini. Ada namanya dulu kasus Cerobong Asap. Dengar ya. Nih, ini masih dipakai pedoman di situ. Jadi Cerobong Asap itu dulu ada ceritanya itu seseorang kalau sore itu di lantai 2 itu melihat gunung Taraja kalau itu adalah gunung yang di Tretes apa gunung apa itu? Ah,
gunung itu ya, itu kan indah itu, Gunung Arjuna dan sebagainya itu. Lihat, tahu-tahu si B nggak ada apa-apa, tahu tanpa ada izin dari pemerintah kota dan sebagainya, membuat cerobong asap di situ, sehingga menutupi dia untuk melihat kenikmatan anugerah Tuhan ini. Jadi mungkin sore sambil kongko-kongko rokokan gini sambil baca Quran bisa melihat ini tahu-tahu ada cerobong asap. Ya, ini digugat dan berhasil ya. Ini perbuatan melanggar hukum. Kenal itu. Ada juga kasus Cohen dan sebagainya ada yang merapa? Yang lantai duanya itu ada air ke bawah lantai rumah flat itu di lantai 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Lantai atas ini ada kebocoran pipa itu ke bawah. Ya, bawah itu juga perbuatan melanggar hukum. Ya, kalau bahan prestasi saya kira nggak ada masalah di sini ya. Bahan prestasi itu adalah unsurnya eh, tidak memenuhi materi yang diperjanjikan, memenuhi sebagian atau terlambat memenuhi ya, memenuhi perjanjian itu, memenuhi prestasi. Jadi kuncinya di situ 13.238. Kalau Anjas Rehman itu di 1359 itu contoh yang sekarang itu salah masuk tentang pengiriman uang. Uang ya. Banyak itu ya menerima uang itu ya. Uang dari A mestinya dikirim pada B ya. B-nya itu punya Budi Setiawan, di sini ada Budi Minarno dikirim itu. Waduh, masuk itu. Apakah Budi Minarno melanggar hukum? Enggak. Anjaslimen di sini tidak ada kesengajaan. Apakah Budi Minarno wanpetasi? Enggak. Ini anjaslimen tadi bisa diajukan gugatan bahwa ini adalah anjaslimen masuknya uang di sini. Jangan sampai Budi Minarno tadi disebut wah ini rezeki orang soleh itu. Ya, jangan. Saya pernah ngatakan itu eh, anaknya itu anak kuliah di ITS, rezeki anak soleh tadi dapat uang banyak itu. Untuk poya-poya temannya sama pacarnya, bapaknya curiga, kamu dapat ini. Wah ini rezeki anak soleh Pak, saya dapat ini. Saya ngomong kembalikan Pak. Ngomong sama orang bank kembalikan. Kalau enggak nanti Anda terlacak dan kasus. Ya sudah dijajaknya ya apa Pak? Ya nanti pelan-pelan dikasih tahu, dikembalikan. Inilah fungsi kejujuran dalam yang taat hukum. Jadi hukum itu taatnya di sini, kejujuran di sini, honesty gitu ya. Kembalikan akhirnya, kembalikan aja lah. Nah, itu yang kembalikan. Jadi kalau ini penyalahgunaan wewenang ini memang ada juga. Saya memberikan contoh yang aktual. Jadi A dan B itu kerjasama mendirikan suatu usaha. B itu yang menjalankan itu bagus sekali, tapi sayangnya senangannya dia itu melihat bola. Ada bola Liverpool main dengan ini, lihat. Barcelona main dengan apa itu Madrid sampai pagi lihat, tidur akhirnya. Bahkan Persibaya kalau main di Maluku lihat juga di sana. Nah, ini adalah bentuk penyalahgunaan wewenang ya. Dia Pak akhirnya pekerjaan yang dipercayakan dia nggak bisa berkembang. Jadi bisa dibatalkan pekerjaan ini Pak. Perjanjian kerjasama yang dilakukan itu. Oke, lanjut Mbak. Nah, ini ada namanya gugatan FPC. Ini kan sudah masuk ini eksepsi Mbak. Jadi jak jinawab di atasnya. Jadi kalau gugatan sudah masuk di daftar, ya, maka ada namanya jawab jinawab. Jawab jinawab. Nah, jawab jinawab itu kita dapat melakukan eksepsi. Eksepsinya ada 3 sebetulnya itu. Mana eksepsi mengenai kewenangan, masalah kewenangan, kewenangan kedua, kewenangan kompetensi absolut sama kompetensi relatif. Dan ada juga eksepsi tentang lain-lain. Ini banyak, termasuk ini. Nebis idem. Ya. Kalau kita ngomong nebis idem itu benar satu sesi. Betul ini saya ngomong itu. Karena ternyata banyak. Macam-macam. Ada kekuatan tidak sempurna.
Ada namanya kurang pihak, ada namanya gugatan itu obskur, ada gugatan itu eh, belum waktunya, prematur, prematur nggak bayi lahir 7 bulan aja, ini juga ada ini, dan dikabulkan gitu. Apa ya artinya? Artinya prematur itu mestinya ini berakhir, perjanjian berakhir pada tanggal 17 Agustus, tapi bulan ini bisa mengajukan gugatan. Ini, jadi nggak boleh ini prematur. Ya. Jadi, nah sekarang bagaimana kalau ini nepotisme? Nepotisme adalah untuk kedua kalinya gugatan diajukan, untuk perkara sama diajukan ke pengadilan yang telah diputus. Tapi harus ingat, kalau putusan pengadilan itu NO, boleh. Need on funcle, boleh. Artinya kurang pihak, boleh tambahi pihak lagi. Tidak dikuasana pihak tergugat lain dalam perkara ini, boleh. Ya, ya. Kalau ini gugatan ditolak, nah ini nggak boleh diajukan lagi. Punya di situ. Jadi kalau ini NO ada penambah, ini harus diperbaiki. Jadi gugatan itu adanya kan tidak terima dan ditolak. Di sini sebenarnya kita bisa bermain di sana. Oh, dianggap revisi idem. Materinya beda, bisa juga. Jadi pemahaman di sana. Nanti dipahami dulu, lah ini materinya beda. Ya, di sini yang letaknya di sana. Adanya perbedaan ini harus dipahami, jangan ngomong revisi idem. Jangan. Kalau dulu pihaknya tadi disebutkan pihaknya kurang si X gak dilibatkan, sekarang si X dilibatkan, maka ini nepotisme. Bukan nepotisme, karena kurang pihak akhirnya digugat kembali. X dilibatkan sebagai tergugat dalam perkara ini. Ini ya, contoh hati-hati. Jadi banyak nepotisme itu. Saya sebutkan ini, nanti saya pelajari sendiri, nanti untuk abdonya bisa tanya lah itu ya. Ya, namanya pokok perkara ya Pak ya. Pokok perkara itu berkisar pada pokok perkara aja dibahas. Kalau yang di dalam gugatan adalah keabsahan, ya, keabsahan pembuatan akte perjanjian, ya, apakah pembuatan akte perjanjian sesuai dengan 1320, ya, nah, ini harus dibahas juga. Karena jujur aja perkembangan ilmu itu apa ya? Saya ngomong itu ada A dan B itu kembar, kembar, ya, kembar. Terus ternyata A kawin dengan si X, B kawin dengan si E. Ya. Datang ke PPAT, ya, saya mau menjual tanah itu. Ditempatin, taruh aja saya itu si B ya. Saya bawa bawa KTP saya, apa KTP kakak saya si A tadi, ya sama KTP-nya istrinya si A tadi. Dibawa sama ini. Ambil contoh Mbak Rara gini, ini Pak Nunari, Pak Pak pejabat pembuat akte tanah, saya namanya A, ini istri saya. Udah, itu. Ya bisa itu. Ini cacat kehendak ini namanya. Ini tidak memenuhi syarat subjektif. Ya, benar. Subjeknya nggak benar kok. Ini bisa diajukan di pengadilan lagi. Walaupun ini akte otentik. Ini hati-hati. Dan ini ada. Ada juga ya permainan itu. Ya, tadi PPAT-nya sudah tahu. Pak, kok beda ya dengan anunya yang lama itu? Ini kan sudah tua Bu, gitu. Makanya dipakai kudung itu supaya kelihatan tua itu. Udah, ini akalnya orang macam-macam. Nah teman-teman notaris kadang saya ingatkan hati-hati. Notaris muda-muda itu. Ini problem di lapangan gini. Nah, ini kalau gini sudah ini apa? Lahannya advokat bahwa A yang menghadap untuk mengalihkan transaksi jual beli sebenarnya bukan A yang itu, tapi ada itu adiknya atau kembarannya namanya si B.
Ya sudah. Sama atau anak kembar kok. Bisa nggak membedakan A dan B yang kembar itu? Sulit ya? Kadang-kadang istrinya A itu ya, teraja AB itu perempuan ya. Kadang-kadang X itu laki keliru kok kan. Istrinya si B itu keliru dekep si A kadang-kadang gitu. Ya, atau mungkin keliru atau ngeliru nggak tahu. Nah, itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Jadi itulah fenomena yang terjadi di lapangan. Oke, jadi ada namanya pokok perkara. Dijawab itu aja. Dan ada juga kalau sudah dijawab, ini ada namanya jawaban dari dua ya, eksepsi dan pokok perkara. Pokok perkara me, me, ini, menyanggah materi dalam gugatan. Materi dalam gugatan. Apa? Seperti pulas itu. Dan ada namanya rekonvensi. Itu. Rekonvensi itu kalau bahasa bolanya serangan balik. Nah, itu ya. Rekonvensi diatur pada 13 ya, 132 AHR dan itu harus disampaikan bersamaan dengan pokok perkara. Jawaban pertama. Kalau enggak beda lagi. Ya. Nah, syarat rekonvensi itu adalah inner laksamenaing. Ada keterkaitan antara yang disampaikan dengan tidak. Artinya apa? Kalau tadi masalah jual beli, satu sisi dia menuntut penyerahan hak itu, kembalikan dia Mbak Rora. Ya, Mbak Rora bisa mengatakan, loh, bentar Pak Joko, Bapak kan belum lunas. Ya, ini bisa dikembalikan. Jadi satu sisi saya menuntut prestasi agar diserahkan pada saya, tapi Mbak Rora bisa menyampaikan Pak Joko, tolong kekurangan ini dibayar. Ini. Ya ini akan jadi namanya dading nanti di situ. Jangan sampai saya melihat terakhir itu juga agak kaget, ada putusan Verstek. Ya. Tahu Verstek ya? Verstek itu tanpa hadirnya pihak. Ini dapat mengajukan verset. Nah, lawannya verset. Jadi verset itu ada dua. Verset atas putusan Verstek, ada verset asal peletakan jamin sita itu miliknya si X, bukan pihak, itu namanya Derden verset. Perlawanan pihak ketiga di pasal 19596 itu diatur itu. Nah, saya kaget sekali kemarin itu baru baca, nggak saya sebutkan orangnya ya. Ada putusan perset, dia melakukan perlawanan, tapi perlawanan mestinya kan itu nggak benar putusan itu, kan dianulir putusan itu. Itu aja. Tapi dia nggak tambah lagi adanya rekonvensi. Oh ya, rekonvensi. Jadi dalam perlawanan itu BTH sekarang itu, kode PLW dulu. Sekarang BTH itu ada kodenya di dalam gugatan dia di dalam nomor perkara. Itu dia mengajukan sekaligus rekonvensi. Kickback ya, serangan balik itu. Ya itulah. Jangan sampai nanti ya gitu ya. Jangan sampai ingat saya aja lah gitu. Pak Joko sudah sampai. Kalau saya nggak baca itu mungkin saya nggak ngomong ini. Ya, ngomong ini. Itu sudah nggak benar itu ya. Jadi ya itulah yang terjadi. Jangan sampai lah itu persoalan hukum acara soalnya. Oke, mau Mbak yang dilanjut. Nah, ini replik, duplik, saya kira nggak ada masalah ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan penegasan rekonvensi jangan sampai di gugatan itu, oh Mbak Rara, Anda dulu kan mahasiswa saya, gengsi dong saya digugat itu. Saya nama baik saya tercemar itu, jangan, nggak boleh itu. Jangan lakukan kalau permintaan semacam yang saya sampaikan tadi. Rara dulu kan mahasiswa saya tercemar arah gugatan itu, jangan. Jangan lakukan itu. Berapapun biaya yang ditawarkan pada Anda, sebaiknya jangan lakukan itu. Karena menyangkut harga diri seorang advokat itu. Kemauan klien jangan semuanya dilakukan. Jadi kalau ini inner sama yang di situlah. Kaitannya di situ. Ya. Oke, Mbak.
Ini Bapak ini. Rekod ekspedisi sudah, pembuktian. Ini pembuktian di pasal 164 KUH Perdata. Ke HR. Jadi sebelum ke sana, Anda masih ingat yang sedang viral semacam ini, ada namanya aktore in combit probatio. Dengar-dengar itu. Pak Jokowi ngomong, siapa yang mendakwa harus membuktikan di sini. Di pasal 163 itu. Pinter itu, insinyur kok sudah bisa ngomong ini yang pinter itu. Ya. Dia ngomongnya, kalau dia bisa ngomong, ya ini bahasa anunya, bahasa hukumnya di sini, bahasa latinnya jadi asas hukum ada sini. Aktore incumbent probatio. Pasalnya. Siapa yang mendakwa harus membuktikan. Nah ini. Kalau sudah ini inilah adalah bekal untuk mengajukan gugatan. Sehingga karena gugatannya berdasarkan adalah bukti atau eviden, maka semuanya diatur dalam pasal 164 AIR. Apa yang terjadi di situ? Ada beberapa bukti di situ. Ada namanya bukti surat. Bukti surat itu adanya surat di bawah tangan, ada bukti otentik ya. Bukti itu ada dua, amtelek akte dan partit akte. Amtelek akte itu adalah bukti yang dibuat oleh pejabat ya. Kaitannya umpamanya putusan pengadilan, ini amtelek akte, upaya sertifikat itu termasuk amtelek akte. Tapi kalau partit akte itu adalah akte yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat publik di 1868 itu. Ya. Jadi notaris buat di situ. Ya. Dibedakan sekali bahwa apakah ini akta otentik ada dua tadi. Apakah ini amtelek akte atau partit akte. Kalau dibuat notaris memang dibuat pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akte ya, yang sifatnya untuk kepentingan pembuktian di pengadilan. Sudah ada dasar di pasal 1868 KUH Perdata. Nah, jadi dengan dasar itu sudah kuat. Putusan pengadilan sudah merem aja lah. Merem. Udah. Pengadilan biasanya walaupun itu agak nggak benar putusannya, pengadilan juga agak bingung juga. Problem solving ini bagi pengadilan. Tapi pengadilan ada juga yang saya pernah lakukan. Kalau saya ngomong orang lain nanti nggak enak ya. Saya pernah lakukan ada putusan ini, tapi ini kurang benar. Saya menggugat yang ini dengan terobosan lain. Ini hakimnya yang satu ini, pinter ini. Padahal yang satu atau ini, yang sebagainya adalah pernah ngadili perkara ini. Bingung. Tapi ini dalam ini Pak, problemnya di sini, materinya di sini dan sebagainya. Akhirnya paham betul. Lah, sebenarnya kalau putusan yang lama ini, kalau dalam bahasa modernnya disebut dengan Rechterlebualing. Ya, Mas Bura ada nggak ini teman Mas Bura? Nah itu. Ini nggak boleh putusannya ada mestinya non eksekutable, ya, gitu. Ada pertentangan. Ada gitu. Artinya yaitu. Jadi hati-hati putusan itu dasarnya apa? Cermat sekali. Ya. Tuh. Bukti yang lain ada namanya akte di bawah tangan. Apa itu perjanjian boleh dibuat sendiri Mbak? Ayo tanda tangan sudah. Apakah akte di bawah tangan ini atau perjanjian ini di bawah tangan ini bisa menjadi otentik? Bisa. Caranya gimana? Ayo Mbak, gimana caranya? Ayo. Hah? Ah, didaftarkan di notaris. Saya jelaskan ini nanti. Gimana yang lain jawab bisa nggak? Betul nggak ini? Namanya siapa Mas? Enggak. Enggak betul nggak didaftarkan di notaris? Ya. Gimana ada yang jawab? Oke. Jadi ya monggo. Sama ini. Joseph. NTT ya?
Wah, siap. Artinya gimana? Caranya gimana? Ini gimana penetapannya? Saja nggak ada yang lawan itu. Ini nggak sampai sana. Mas Yosep ya, Yosep ya, Yosep. Satunya Mas Angga. Lainnya ada jawab. Ada yang penata pengadilan dibawa ke notaris, itu didaftarkan. Yang lainnya ada Mbak. Ini, jadi gini. Bedakan di notaris itu ada namanya warmark, didaftarkan aja, stempel itu aja sudah. Ada yang namanya legalisasi. Bisa kan Mbak? Ayo Mbak ke notaris. Notaris akan bacakan ini. Oh ya Mbak Roro, betul Mbak ini ya. Betul, betul ya. Dibacakan di hadapan notaris lagi. Yang bertanda tangan di bawah ini satu Mbak Roro, bla 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 bla. Yang kedua sebagai pihak pertama, kedua adalah Joko Sumarsono, pihak kedua membuat perjanjian sebagai dibaca itu. Ya. Notaris membaca itu namanya verleden, dibacakan. Ini namanya legalisasi. Dicatat, dimasukkan di situ, dicatat dalam bentuk lapor dan sebagainya. Ini menjadi akte otentik atau menjadi partit akte. Sama enggak? Sama seperti akte ini. Penetapan enggak Mas Yosef? Kalau ini hati-hati sekali. Dulu itu kadang-kadang didaftarkan di notaris di warnet, ya, di stempel itu ya, itu dianggap akte otentik. Enggak, itu tetap di bawah tangan. Kekuatan buktinya kalau disanggah selesai. Gitu ya. Itu ya Mas. Jadi nggak perlu ke penetapan Mas. Notaris bacakan lagi, ngadep bahwa ini dibacakan, ini berlaku sebagai akte otentik atau uh, artit partai akte, partit akte. Ya, hati-hati sekali kalau itu. Yang berikutnya adalah bukti surat adalah bukti saksi. Saksi. Saksi ada tiga sebenarnya saksi itu ketentuannya, kriterianya. Satu, saksi itu adalah melihat, mendengar, dan mengetahui sendiri apa yang dilakukan oleh seseorang itu. Mendengar, melihat, mengetahui sendiri. Ya, ini beda sendiri. Ya kalau mendengar, ini menjadi saksi yang DID itu tadi. Oh saya mendengar dari Mbak Rara, katanya ada gini, mendengar itu. Mendengar, melihat, dan mengetahui. Saya mendengar di sana ada tabrakan di sana tadi. Buar itu ya, mendengar. Ada apa tuh? Ada tabrakan ternyata Pak. Dari mana saya tahu? Dari Pak Satpam. Jadi mendengar. Jadi kecermatan seorang advokat. Anda melihat sendiri, Anda mengetahui sendiri, atau mendengar. Mendengar ada dua tadi, mendengar dari cerita orang lain, atau mendengar sendiri ketika itu. Itu punya bobot sendiri. Ini kadang-kadang di persidangan emosi. Saya pun kadang-kadang emosi lihat itu. Aksi kok gemes gitu ya, ada itu. Makanya perlunya sabar di sini. Ya. Apalagi Yosef itu orang NTT keras itu nanti gitu ya. Itu, ya itu. Beta keras itu ya, itu janganlah. Ya. Ternyata di sini kuncinya. Jadi kalau memang tahu sendiri, oh ya saya tahu Pak dari ini. Ya, melihat sendiri, tahu sendiri. Ya. Contoh ada pembunuhan, duor di TP itu. Tahu, ada rame-rame, ada penembakan. Ya, Anda baru tahu, turun. Loh, ternyata ada pembunuhan. Ini nilainya lain. Saya mendengar ada suara tembakan, saya datang di tempat itu. Ternyata di lantai 3 ada penembakan yang menyebabkan adanya kematian di situ. Anda tahu siapa yang nembak? Enggak tahu. Hanya mendengar saja dan
mengetahui ternyata ada korban pembunuhan di situ. Itu lain dengan melihat dan mengetahui sendiri. Ya, bedakan itu juga. Lanjut Mbak. Ya, saksi ada juga saksi namanya dalam pidana ada namanya saksi perbalisan. Saksi perbalisan itu adalah saksi yang diajukan karena dia sebagai penyidik atas perkara itu. Kalau dalam pidana banyak ada chart dan sebagainya, ada perbalisan. Tapi itu urusannya teman-teman di acara pidana nanti. Ya. Banyak nanti lah gitu. Ada bukti saksi, adanya bukti persangkaan. Ini milik hakim. Ada persangkaan sesuai undang-undang, ada yang tidak, itu milik hakim itu. Nanti sudah mana persimpulan. Kalau ada saksi ini, ada bukti ini, berarti menurut kesimpulan saya, ini betul ini persangkaan ini di sini. Ini ada dasarnya undang-undang. Saya nggak boleh nerangkan secara detail karena ini bukan kewenangan saya. Hakim yang beritahu. Kalau ada hakim nanti yang ngajar ini, nanti tanyakannya itu. Ditimba ilmunya itu. Berikutnya adalah pengakuan. Rekening. Pengakuan itu ada dua, pengakuan di dalam sidang dan di luar sidang. Dalam sidang, gugatannya diakui semua. Oke, saya mengakui hubungan hukum saya dengan ini adalah ini dengan ini. Itu pengakuan dalam sidang. Ya. Kalau di luar sidang, sana, mungkin si X itu cerita sama Mbak Rara. Sebetulnya bukan itu yang terjadi. Ini. Atau gini, saya membantah ini, tapi sebetulnya gugatan itu benar semua. Sampai yang utang dia, bayar sekian, ini sekian itu. Mbak Rara bisa sampaikan itu. Oh iya Pak, itu cerita sama saya tentang ini. Boleh. Ini pengakuan dia di luar sidang. Nah ini sesuai dengan pasal 174 HIR, ini bukti yang sempurna. Ya. Sama seperti akte otentik tadi. Sama sempurna. Ya. Sempurna seperti nyanyiannya si itu, siapa? Si gitarisnya Dewa siapa itu? Andra itu, kan sempurna itu. Sama seperti itu. Ya. Nah, seperti itu. Jadi sama, dah lundung aja sudah lebih. Ada pengakuan itu. Ya. Oke. Pengakuan sumpah. Sumpah itu ada dua sebenarnya. Ada permission, ada sumpah permission. Sumpah permission adalah sumpah yang diucapkan ketika orang mau menduduki jabatan tertentu. Ya, itu. Dilantik jadi advokat. Jadi advokat saya bersumpah bahwa saya akan tidak akan melakukan perbuatan celak. Ini sumpah advokat. Atau sumpah diangkat menjadi camat, itu sumpah jabatan. Masih ingat waktu sengketa di MK, Bu Sri Mulyani, Bu Risma, Pak Muhajir, ya dah, ingat. Tidak disumpah oleh hakim, mengapa? Karena dia sudah mengucapkan sumpah. Top advokat Jakarta padahal itu. Anda bayangkan. Dengan ini Anda mestinya bisa ngomong, Pak, sumpah permission ada sumpah jabatan. Itu tidak mengikat dalam memberikan keterangan di sini. Kalau dia mengingkari itu, di pasal 242 tidak akan jatuh di sini. Berikan keterangan palsu tadi. Ternyata Jakarta juga lupa di dalam itu. Ada Mulya Lubis, ada ini, ada Bang Uto, dan sebagainya. Sumpah permission itu. Kalau mungkin Bang Uto, CS itu kelompok pemerintah, ya nggak apa-apa dia gitu. Hotman Paris, gitu. Tapi kok Bang Mulya lupa juga ya situ. Itu ada persidangan. Nanti kalau Anda ke sana, ini diingat-ingat. Ya kalau sumpah jam hakim ada macam-macam, ada sumpah supletor, ada sumpah decisor, ada sumpah pemutus. Ya, sumpah pemutus adalah kalau di ini ada sumpah pocong. Ya. Sumpah itu ada sumpah itu kalau ngomong nggak ada bukti, tambahan bukti boleh. Ada sumpah juga yang mengatakan kamu kok minta ganti rugi ini dari mana hitungannya? Oh ini Pak, berani sumpah, berani. Silakan, mesti menang kalau gitu. Ya. Ada sumpah pemutus. Saya tidak utang Pak sama dia. Biasanya nggak ada bukti. Berani sumpah, berani. Ya.
Kalau Islam di Masjid Agung, kalau Katolik di gereja, gereja apa Yosef? Kalau di NTT yang gede, katedral itu ya. Iya itu semacam itu. Sumpah di sana. Kalau di ini di Pura, Bali, dan kalau ini di Kentang apa ya, sumpah sampai di situ. Dan dia kalau melakukan berani sumpah saya Pak, tanggung menang. Tapi jangan lupa ada efek ya. Paling dia jelek-jeleknya lumpuh itu aja lah. Gitu. Itu aja. Karena sudah menyangkut nama yang atas. Ya. Ada yang mati itu aja juga ada. Pelan-pelan sakitnya itu sakit nggak kelihatan. Kalau orang bilang itu mati dimakan sumpah di situ. Ya. Kalau sumpah serapah enggak, ya itu lain lagi. Hati-hati ini sumpah itu betul-betul ikut campurnya tangan Tuhan di situ. Hati. Ada juga dulu aja, saya berani Pak. Ya sudah, ada itu nggak benar, ya silakan, lalu alam lah gitu ya. Ya itu. Oke, sumpah oke dan sebagainya. Ada apa Mbak? Surat sudah, bukti, sumpah. Ya. Terus ada juga perlawanan dan sebagainya sudah ada intervensi. Saya itu sebagai menteri ada intervensi. Masuknya pihak ketiga dan perkara ini boleh gugatan intervensi. Saya singgung aja, nah ini bisa dibaca sendiri. Di RV itu ada dasarnya. Intervensi itu namanya A, B, sengketa, oh ini tanah saya bisa masuk di situ. Tanah saya kok. Masuknya pihak ketiga, intervensi ada tiga kepentingannya, untuk kepentingan diri sendiri, kepentingan penggugat, dan kepentingan tergugat. Hilat ya. Terus sudah selesai ini lah bukti sumpah, sumpah ya promisoir, rumah penerima ada sumpah supletoar, ya, estimatoir dan desiswa, sumpah pemutus yang terakhir tadi. Oke. Terus apa Mbak terakhir? Saksi sudah, kesimpulan putusan ada namanya perkara itu kadang-kadang ada namanya flat on the due. Pernah dengar? Saya yakin lupa ini ya. Nah, ya dah. Saya yakin lupa Anda. Pak on the job. On the spot tahu ya? Saya nggak bawa buku, mestinya kasih hadiah buku itu. Saya mesti lupa gitu. Atau ketinggalan. Gitu. Nggak tahu ya? Tahu Mbak? Mbak Cantik? Siapa yang bisa? On the, flat on the job. Ayo. Ya, ayo belajar lagi. On the spot. On the spot tahu lah bahasa Inggris saya kira. Hah? On the spot. Tahu? Hah? Ada namanya pemeriksaan setempat. Itu tambahan itu. Jadi kalau ini tanahnya nggak jelas itu, kalau soal tanah biasanya pengadilan sekarang ini mesti melihat tanahnya itu. Mana itu tanahnya di sini? Oh ya betul. Ada nggak? Mengapa dilakukan? Terkadang tanah itu sudah nggak ada. Kenapa? Kena natrking atau kena abrasi atau kena erosi dan sebagainya. Nggak kali. Ada dilihat, biasanya hakim melihat itu. Itu fungsinya on the spot atau flat on the job. Ya. Ya, alhamdulillah dapat bahan baru lah itu. Ya. Sudah dapat itu maka ada disimpulkan apa itu? Kesimpulan sebenarnya nggak wajib ini, tapi sekarang teman-teman memanfaatkan ini untuk bahan hakim dalam memutus ini. Dan hakim lebih enak karena ada masukan-masukan itu. Enak jadi hakim ya, gitu ya. Enak jadi hakim. Cocok enggak? Udah itu aja. Ya. Enak jadi hakim. Oke. Ya, kalau sudah selesai, ada putusan, ada yang namanya banding. Upaya hukum banding di pasal berapa? Ini sering keluar. Di mana itu? Undang-Undang nomor 20 tahun 47 tentang upaya banding. Catat ya ini ya. Sering keluar. Waktunya 14 hari,
banyak yang ngerti, tapi aturan hukumnya jarang yang tahu. Saya yakin teman-teman dosen biasanya lupa memberikan ini. Pokoknya waktunya 14 hari. Sejak kapan? Sejak pemberitahuan putusan itu diterima. Tapi sekarang karena ekot, sejak ini diputus itu dilihat, wah sudah itu. Dulu lah beda dulu. Kalau dulu itu diputus, kalau nggak datang baru diberitahu. Kapan waktunya? Lama. Apalagi orangnya di luar kota. Luar kota gimana? Ini harus melalui delegasi. Delegasi ke pengadilan lain. Di Surabaya, oh ya di Pacitan, ya kirim surat Surabaya. Tolong di Pak Ketua Pengadilan Negeri Pacitan, ini diberitakan pada si A yang ulahnya itu Donorojo. Tahu Donorojo Pacitan? Tahu nggak menang sana Anda? Aja dah. Apalagi ini di provinsi, di Wonogiri, di mana? Nah, itu di Pacimantoro. Nah, itu nggak tahu. Di melalui sana aja. Dan waktunya lama, bisa 1-2 bulan. Sidoarjo 2 minggu, ya. Jadi yang terjadi. Tapi sekarang sudah melalui ekot semacam itu. Nggak perlu macam-macam. Dah, ya biar aja. Itu sendiri. Jadi Undang-Undang tahun 47 dan ada memori banding dan sebagainya. Kasasi ya banding, memori banding itu dikritisi apa pertimbangan hukum putusan itu. Terus kasasi waktunya 14 hari sejak teori sejak penempatan putusan itu. Karena putusan banding itu dulu diputus di pengadilan tinggi tidak pernah ada sidang. Dan putus itu aja tahu-tahu ada pemberatan putusan. Tapi sekarang nggak bisa. Ada ekor itu memangkas waktu. Nggak bisa seperti dulu. Ya. Jadi sekarang itu dulu ada namanya perkara itu namanya toknade. Perkara itu ditunda tanpa batas. Ada itu mas. Sampai bertahun-tahun itu ada. Karena nggak ada. 6 bulan nggak bisa, laporan hakim itu. Apa kamu nggak bisa mutus? Alasannya apa? Itu yang terjadi. Jadi ada namanya mediasi di pasal 130 HIR itu ada nomor perma nomor berapa? 1 dengan 2016 itu yang baru. Ada juga dulu nomor 8 2008 sekarang 2016 ada perma baru itu. Jadi putusan itu melahirkan putusan dadin dan sebagainya. Jadi kasasi itu alasannya di pasal 30 ya, saya sebutkan tadi 30 Undang-Undang nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 14 tahun 85 tentang MA. Ya, itu ada juga dibaca, ada PK. PK sekarang bisa 2 kali, ya, dengan Perma nomor 2 tahun 2019, PK itu macam-macam, ada novum, ada kekeliruan hakim, ada apa kekurangan, ada hakim memutus lebih dari apa yang diminta dan sebagainya. Pasal 67 itu. Ya, itu ada juga di sana. Ya, PK di situ sebutkan macam ya Mbak Rara ya. Banyak Mbak Rara, banyak itu ada FMF. Nah, silakan itu dibaca dan dikembangkan di sini. Ya, cukup ini Mbak ya. Cukup ya kira ya. Oke, Anda silakan tanya. Soalnya baca sendiri ya. Pasal 69 itu ada waktunya kapan bukan kasasi. PK kapan di sana diatur semua 6 bulan apabila tidak ada bukti novum 6 bulan, ada novum sejak kapan bukti itu ditemukan. Kalau ini setahun diputus sudah nggak bisa apa-apa, baru ditemukan bukti itu 6 bulan setelah bukti ini ditemukan. Ini biasanya diajukan disumpah, ditulis di situ alasannya. Ternyata pada tanggal ini ditemukan bukti baru yang bisa mempengaruhi atau merubah putusan judek juris. Nah, gini saya sebutkan. Putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi itu disebut dengan judek faksi. Ya. Putusan Mahkamah Agung disebut judek juris.
Jangan keliru ya. Jadi sudah bilang judek juris, ada judek faksi itu sudah pintar sudah. Habis hebat itu sudah. Wih, ini lah sudah bisa ini. Tapi itu kualitasnya beda. Nanti kalau ngomong-ngomong, wah ini judek faksi nggak benar dalam menerapkan hukum. Judek faksi salah dalam melanggar hukum. Judek faksi adalah ah, tidak berwenang sebagainya. Ini ada juga sebut PNPT. Kalau ini sudah MA putusan kasasi untuk di PK namanya judek juris. Ya, putusan Mahkamah Agung. Oke, berapa? Wah iya, setengah jam lagi, nggak terasa ya. Jadi untuk perkembangan lebih lanjut, silahkan Mbak Rara akan membantu. Ya, apa yang ditanyakan, silahkan, monggo. Silakan bagi para peserta yang ingin bertanya bisa mengangkat tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Joko. Namanya? Perkenalkan nama saya Angga. Pak, izin bertanya pertama terkait surat kuasa begitu Pak. Dalam membuat surat kuasa khusus, tentunya kan nanti dalam khususnya bahwa penerima kuasa melakukan mewakili, mendampingi dan intinya pemberi kuasa selaku penggugat dalam itu. Nah, pertanyaan saya sejauh pemberi kuasaan tadi itu mulai dari terhitung mulai somasi hingga jika memang lanjut sampai PN, berarti sampai PN itu ingkrah gitu ya Pak. Apabila banding, berarti nanti buat surat kuasa kembali begitu atau bagaimana Pak? Terima kasih. Jadi saya tambahin lagi, ada surat kuasa tersendiri, surat kuasa untuk mediasi tersendiri itu. Ya, karena apa? Kalau mediasi itu idealnya di Perma itu personal partnya harus datang. Apa? Pihaknya harus datang. Tapi ternyata prakteknya enggak juga bisa diwakili advokat. Dulu nggak bisa waktu itu. Kalau ini kan kalau ini bisa nggak bisa diwakili berarti Pak Jokowi digugat harus datang dong. Ternyata nggak bisa. Ternyata bisa diwakili. Ini ada surat khusus untuk mediasi tambahan di luar itu. Surat kuasa untuk gugatan ini bisa di tingkat gugatan pengadilan saja atau pengadilan tinggi sampai pengadilan tinggi. Tapi untuk kasasi ini harus tersendiri. Tapi teman-teman kadang-kadang pinternya di sini. Saya akan buka kartu aja lah ya. Pak, pertermin Pak. Ya, ya bisa ngomong saya. Saya kebetulan generasi yang dilahirkan bukan oleh generasi yang cuan-cuan itu. Makanya Anda paham. Tadi saya cerita pada Mas Jerry, Mas ya. Mas sama Mas Jupri. Saya tidak masuk generasi itu, makanya kalau teman-teman mikir, oh ini sekian, ada namanya part time dan sebagainya itu, saya kok kata orang jujur, tapi jujur sama bodoh itu beda tipis itu aja. Itu aja sebutkan. Jadi ada yang menyebut gugatan tingkat pertama, oke. Nanti tingkat banding sendiri ada Mas. Kasasi juga ada gitu. Tapi yang jelas yang bisa digandeng itu tingkat pertama sama banding itu aja. Karena ini menyangkut, saya khawatir kalau pribadi saya, kebetulan orangnya nggak ada. Mas. Kalau nggak ada, saya pernah orangnya keluar negeri. Bingung saya Mas. Bingung betul itu. Begitu putusan turun, apalagi sekarang ya ini, ikut itu, nangis kita. Nangis. Karena apa? Lewat dari itu, nggak bisa apa-apa kita. Kalau saya sebenarnya ya enak yang PN, PT, MA itu jadi satu. Sekarang MA apa? MA tingkat kasasi itu harus tersendiri, Mas. Dulu bisa PN, PT, MA itu bisa. PK bisa dulu. Tapi sekarang untuk CPT-nya demikian. Nggak tahu pertimbangan banyak banyak hal ya. Ini orang-orang kan pintar-pintar sekarang. Orang yang sudah meninggal itu kadang diteruskan aja. Ini pertimbangannya di situ.
Di Mahkamah Agung mikirnya di sana itu. Jadi itu pertimbangannya puasa boleh di situ. Ya. Yang lain, monggo, Mas Angga. Sudah itu, ada yang tanyakan, monggo. Ada ya, silakan. Terima kasih, Pak. Yang kedua ini tentang somasi, Pak. Dalam pembuatan somasi ini, bolehkah saya memberikan sebuah kalimat yang kasarnya menakuti pihak tergugat? Intinya bahwa begini, bahwa menurut dugaan kami, perbuatan saudara kami juga melakukan tindak pidana penipuan ataupun penggelapan sebagaimana pasal 372, 378 seperti itu, Pak. Apakah itu nanti menjadi sebuah ancaman juga bagi saya? Maksudnya nanti pihak pengacara lawan bisa jadi mempermasalahkan perkataan yang saya dalam somasi tersebut. Iya. Ya, saya kan dari awal ngomong yang baik aja lah. Jadi kira aja kuasa dari si A ini menegur saudara sebagai berikut bahwa sesuai akte perjanjian ini saudara telah ada sepakatan ABCD itu bahwa pada tanggal ini bulan ini mestinya Anda harus membayar uang sekian sebagai pembayaran pertama atas pembelian mobil itu. Nah, kedua dan sebagainya. Tapi sampai sekarang saudara tidak memenuhi prestasi yang telah saudara janjikan bagaimana akte itu. Oleh karena itu, pada saudara akan dalam waktu 7 hari atau 2 minggu untuk memenuhi prestasi itu, dan apabila tidak dilakukan maka dengan terpaksa akan melakukan langkah hukum baik pidana maupun perdata. Manis dah? Ya, coba Mbak ya. Mbak siapa Mbak? Namanya? Yang betul tadi apa? Enggak, namanya siapa? Hah? Al. Ya, bagus. Santun. Kalau orang Jawa ngomong podong jeplak ya, ngomong ngapi lah gitu aja lah gitu ngomongnya gitu ya. Artinya gitu. Mau nggak Mbak? Itu aja. Mana kita bahasa yang santun aja. Karena saya masih ingat Probajon ya, masuk guru saya juga. Di Fakultas Hukum itu katanya hafalan, enggak juga itu. Enggak. Saya waktu SMA dulu mau sekolah Fakultas Hukum, sekolah hafalan udah. Iya, gitu aja. Tapi ada sekolah teman saya yang di UGM ngomong, yang ngomong hafalan kan dia, Dek. Yang hafalin dokter, Dek. Kok udah masak gitu. Iya, sakit kepala banyak ini, sakit kepala ini, itu aja. Katanya gitu. Tapi semua itu jangan saling merendahkan. Tapi ada 3 hal di Fakultas Hukum. Satu, harus logikanya main. Ya. Logikanya main, pinter matematika, ya, dan pandai dalam berbahasa, menulis dan sebagainya. Bahasa tulis berbeda dengan bahasa lisan. Sing santun aja. Makanya kuncinya harus dengan bahasa santun. Karena ngomong gini lah, Anda dapat dikasih sebagai telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan atau bahan prestasi. Lebih enak. Enak ya Mbak Al ya? Iya. Nah, lebih indah. Itulah. Itu ya Mbak. Teman-teman, saya sampaikan semua. Ini ada bagiannya etika profesi sebetulnya. Tapi karena saya kadang-kadang ngajari itu, saya memberikan yang enak aja, yang manis. Gitu ya. Betul. Enak. Itu. Saya jujur aja, saya pernah, ini saya ngomong experience ya, saya sendiri. Saya mengajukan gugatan. Nyomasi, mau nyumsumir. Itu perempuan ini cantik, pinter, kaya. Udah, mau dipilih apa kamu? Udah. Yang laki mungkin seperti Mas Angga inilah. Nggak ganteng-ganteng banget, ya dah. Tapi yang ganteng udah aja, udah. Nggak pinter-pinter banget, ya. Nggak kaya-kaya banget, standar ya Mas ya. Nah, apa? Nggak neko-neko sebenarnya. Dia itu senangannya itu main fitness dia, fitness. Banyak bagus itu. Wong ini punya perusahaan yang perempuan itu, keluarga OKL. Ngerti OKL? Orang kaya lama. Udah. Itu yang laki itu ya cemburu mungkin ya. Senangannya di fitness itu kan lihat teman-temannya yang mbak-mbak itu kan banyak situ. Waduh semangat lah itu. Ya itu.
ngomong itu. Dan seringnya sudah naktir sama teman-temannya cewek apa itu. Gak apa-apa, tapi sering naktir akhirnya ngomong satu lulus itu. Saudara harus merubah perubahan sikap lah. Satu saja. Ini utama kami pada saudara untuk melakukan perubahan sikap yang selami sudah Tuhan lakukan. Tuhan itu. Tuhan ya. Tuhan itu Bapak itu. Saudara itu Tuhan lakukan karena apa? Karena itu dapat mengganggu itu aja lah Mbak. Orangnya datang ketemu saya. Kok saya baca Pak Jokowi. Terus Pak Joko, saya masih cinta. Boleh, tapi kalau itu kamu lakukan, kamu melakukan apa gitu aja. Ini Pak. Tapi satu Pak, kalau saya fitness tetap boleh ya Pak ya. Gitu aja. Ya boleh, jangan tidak yang itu gitu aja lah. Nanti bisa katut juga itu lah. Tipe Mas Angga kan gitu mungkin ya. Guru gitulah, guru aja itu. Itu Mbak. Jadi itu yang terjadi. Dia ngomong, oke Pak, saya akan merubah apa yang saya lakukan. Tapi caranya ini aja jangan. Akhirnya kompromi datang ke tempat saya, ya, sama istrinya itu, sama anaknya, dan istimewa kantor saya itu dikasih jajan oleh Mas Angga tadi, contohnya. Ini yang berikan Ibu apa Mas Angga, saya bilang gitu. Saya dong Pak. Mengapa Anda berikan? Iya dong Pak. Yang kemarin Pak Satang, itu aja. Itulah makna surat. Ya. Santun itu kalau ini nanti dipakai pengadilan itu bisa dipakai untuk bukti. Nah, sudah negur Mas Angga loh ya, itu loh ya. Itu yang banget. Nanti baca hakimnya, loh nanti Pak Joko kok membuat surat jelek ini yang dicatat itu. Apa bedanya advokat dengan yang itu tadi yang rame-rame ormas itu? Bedanya apa gitu? Ya, yang rame-rame ini loh, yang ormas-ormas itu loh. Ya iya. Seneng saya lah ya. Salut Mbak Al. Kapan kantor saya tak kasih buku? Udah. Saya jujur aja tak kasih buku nanti. Ya. Oke. Oke. Lagi ya, monggo silakan. Mbak Al, silakan. Wah ini perempuan harus kasih Mbak. Yang lain monggo Mbak yang muka silakan. Ya tanya Mbak. Mungkin yang online ada Mbak? Mbak Rara. Oh, Mbak Roro. Yang online ada nggak? Oh iya, silakan dikasih kesempatan, Mbak. Yang berada di Zoom, mungkin ada yang ingin bertanya bisa di Iya, silakan. chat di kolom chat. Ya, silakan. Monggo Mbak, silakan. Lanjut. Silakan ayo. Rugi lah, tadi nggak tanya. Pengalaman 25 tahun lebih saya. Silakan. Ayo, ayo lagi, ayo monggo. Terima kasih Pak. Maaf sebelumnya Ya. banyak tanya sekali saya. Selanjutnya ini tentang menyusun surat jawaban, Pak. Ya. Dalam surat jawaban ini saya nanti perlukah menjawab semua dalil-dalil penggugat? Jika memang tidak, mana dalil yang perlu saya jawab dan mana yang dalil-dalil yang tidak perlu saya jawab? Lalu apabila dalam penggugat ini ada gugatan provisi, perlukah saya jawab provisinya itu dalam provisi? Nah, yang kedua yaitu Pak, dalam menyusun jawaban, apakah saya terpaku dengan pasal-pasal yang dibuat oleh si penggugat, artinya kuasa? Apakah saya tidak boleh mengcounter dengan pasal yang lain? Misalnya kalau dalam pidana tentunya semua mengacu pada surat dakwaan, tidak bisa di luar dakwaan. Lalu bagaimana jika dalam gugatan? Apakah saya bisa berpendapat bahwa sebenarnya apa yang digugat oleh penggugat ini tidak sesuai dengan pasal itu. Saya menyajikan pasal yang lebih sesuai seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak Juk. Tahu profesi nggak? Bagus ini. Jarang yang ada ngomong profesi itu. Jarang. Lek komisi banyak ngomong itu. Apa profesi tahu nggak, Mbak Al? Siapa yang tahu? Profesi.
Bagus, bagus sekali itu saya ngomong. Istimewa ini. Provisi. Kalau enggak saya tanya Mas Angga sendiri nanti. Apa Mas provisi? Ah, beda, beda ada yang Kang Ras, monggo Pak. Sependek pengetahuan saya, provisi itu intinya gugatan yang nanti dijalankan terlebih dahulu, gitu Pak. Atau putusan yang akan diputus terlebih dahulu seperti itu. Sebelum pokok perkara diadili atau ada upaya banding ataupun kasasi dari pihak tergugat misalnya seperti itu. Jadi gini, bedakan provisi dengan uit voorbaat bijvoorraad. Beda. Provisi itu adalah tindakan pencegahan. Tuh. Contohnya gini, rumah itu akan dibongkar oleh si X karena merasa itu miliknya dia. Kita bisa mengajukan provisi bahwa rumah itu adalah dibangun sebelum dia membeli. Oleh karena itu, mohon pada pengadilan untuk menjatuhkan putusan sela berupa putusan provisi untuk melarang tergugat membongkar rumah itu. Sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Dilarang, mencegah. Woi, jangan dulu ya, jangan masuk. Ini jangan masuk. It's dangerous, it's gevaarlijk gitu, bapaknya gitu ya. Orang anak-anak tangga saya tuh ngomong, nggak bahaya tuh itu gitu ya. Itu itu jadi situ ya. Jadi provisi adalah putusan pencegahan. Jangan masuk kau. Itu aja. Melarang dia untuk masuk, melarang dia untuk melarangan itu. Kalau itu beberapa itu beda lagi. Pelaksanaan putusan lebih dulu. Sudah diputus, walaupun dia banding, bisa dieksekusi. 108 pasal 180 kalau nggak boleh itu. Itu bubar by forat. Putusan serta merta, udah itu ya. Beda itu ya, Mas. Boleh, itu DRP itu. Bagus. Bagus ini. Satu tapi menyeluruh ini. Tahu putusan provisi. Provisi tuh. Atau dalam perkara perceraian juga bisa. Melarang tergugat untuk masuk ke sini. Karena tergugatnya pemabuk namanya gitu. Boleh. Boleh Mbak itu Mbak ya. Boleh. Mabuk. Ya, itu. Boleh. Melarang ini untuk masuk ke tempat ini. Boleh itu juga. Ya. Ya, bagus. Oke, yang lain monggo. Masih ada waktu Mbak? Kalau saya lost saja, Pak. Oh, monggo silakan. Ayo Mbak Al. Kalau tanya, Mbak, Mbak perempuan, monggo. Ayo tanya, tanya apa boleh, dalam mesti bermanfaat. Ayo, NTT, yang lain, monggo silakan. Ayo, rugi kamu nggak tanya. Waktunya rugi, ayo. Silakan. Silakan kalau ada yang bertanya. Yang Masih banyak waktunya yang 25 Zoom menit lagi. silakan. Yang Zoom silakan, monggo. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, dari siapa namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Andi Janurita Tanripada. Saya ingin bertanya mengenai apakah bisa putusan yang dikeluarkan oleh hakim hasilnya melebihi apa yang disepakati oleh para pihak dalam persidangan. Misalnya nih Pak, ada kesepakatan perceraian antara suami dan istri yang telah menyetujui nafkah anak misalnya 30 juta. Tapi hakim tuh memutuskan lebih Pak daripada nominal tersebut karena merasa mungkin pekerjaan dari para pihak, maksudnya pekerjaan dari si suaminya itu em, kayaknya bisa memberikan lebih daripada itu Pak. Sekian, terima kasih. Jadi gini Mbak,
Ini berarti suaminya yang mengadukan permohonan gitu ya. Mbak siapa? Mbak Andi ya? Iya, benar, Pak. Dari mana? Dari Jakarta, Pak. Oh, tak pikir dari Makassar. Andi. Iya, Makassar, Pak. Makassar, cuman sekarang lagi tinggal di Jakarta, Pak. Oh gitu, ya ya ya. Ya, Pak. Andi yang Makassar berarti ya. Ini masih ada satu farm dengan Andi Meriam itu ya. Iya Mbak Andi. Oke, jadi gini. Siapa, Pak? Jadi masih ada farm dengan Andi Meriam itu ya? Enggak, Pak, enggak. Oh enggak ya, ya. Kayak ini guru aja lah ini yang ya. Jadi gini Mbak, dalam pasal 178 ayat 3 HIR itu ada yang menentukan gini. Hakim tidak boleh memutus melebihi dari apa yang diminta. Artinya gini, kalau ini permohonan itu dilakukan oleh sang suami, maka istri dapat mengajukan nafkah, ya Siti Mbak ya, untuk anak dan untuk dia dan sebagainya itu. Ini dalam pengadilan agama biasanya gitu. Jadi kalau itu ada embel-embel gini, mohon keadilan, itu biasanya hakim lebih luas. Ya. Umpama 1 bulan itu karena suaminya itu mampu 1 bulan 50 juta umpamanya gitu. Ya. Itu hakim melihat loh ini kan penguasa kapal yang laki. Hakim bisa memutus lebih dari itu. Karena mesti ditanya oleh hakim, Pak pemohon atau tergugat rekonvensi, saudara 1 bulan punya PT ini berapa? Oh saya punya PT ini 1 bulan bisa mendapatkan keuntungan 500 juta. Oh gitu. Berarti biasanya hakim berpendapat pada nilai sepertiga. Sepertiga untuk anak, sepertiga untuk istri. Berarti berapa? Bisa 300 juta. Kalau ini 150 lah gitu aja. Ya. Jadi boleh Mbak, itu ditambah di situ. Dan dalam praktek di pengadilan agama, biasanya hakim lebih luas di pengadilan agama itu. Lebih luas artinya apa? Lebih banyak membela perempuan walaupun tidak maksimal. Mengapa saya ngomong tidak maksimal? Karena masa namanya uang anak itu hanya 1 juta, 2 juta. Beli susu aja nggak cukup itu. Tapi sudah bagus sudah gitu. Ya. Itu yang terjadi. Jadi boleh sepanjang di belakangnya itu ada mohon keadilan. Hakim lebih luas. Itu Mbak Andi ya. Tapi berbeda dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh istri, oleh perempuan, maka di dalam hal ini pihak perempuan tidak boleh minta hak-haknya. Ini yang kurang tepat menurut saya. Ya dah, dalam praktek agama gitu dah. Mbak. Kalau perempuan mengajukan itu tidak boleh minta nafkah dan sebagainya. Mbak Andi, itu jawaban saya. Mungkin dapat dikembangkan, silahkan. Halo Mbak. Saya dengar nggak? Halo, Kak Andi. Pak, terima kasih Pak jawabannya. Sudah jelas? Ya, sudah jelas Pak. Terima kasih jawabannya Pak. Ya, ya Mbak Andi. Ya, sip. Monggo, yang lainnya. Bagus. Karena masih dalam lingkup ini, pengadilan negeri juga bisa mengajukan perkara perceraian gonogini pasal 35 itu sepanjang dia bukan beragama Islam. Termasuk hukum acaranya sama, hukum acara perdata. Ya. Oke, yang lain, monggo, lanjut. Menarik ini, Mbak. Ya. Terus ada provisi, ada nafkah, ada rekonvensi tadi bagus. Komplit ini sudah. Ya. Ada lagi, silakan. Provisi ada coba by forat. Bagus. Serta-merta itu. Serta-merta biasanya agak sulit izinnya, Mas. Jadi kalau ini putusan pengadilan negeri, serta-merta itu hakim ketua pengadilan negeri mau eksekusi secara eksekusi memang kewenangan pengadilan negeri, ketua. Tapi biasanya harus izin dari ketua pengadilan tinggi.
Dan ini lama, apalagi perkara sekarang. 6 bulan harus diputus dan sebagainya. Lama. Proses itu lama. Kalau sudah pengadilan tinggi diputus, ya sama putusannya akan serta-merta izin Mahkamah Agung. Lama. Hopeless saya kalau gitu. Ya. Itu. Hopeless saya gitu. Itu yang saya sampaikan. Ya. Oke, ada yang lain? Silakan. Ya, alhamdulillah. Jangan kalah dengan Mas Angga, Mbak. Apa itu Mas Angga itu, Mbak? Namanya, Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin perkenalkan, nama saya Malinda. Saya mau bertanya, Pak, terkait dengan materi gugatan itu kan tadi seperti yang Bapak jelaskan itu kan terdiri dari 4, yakni PMH, wan prestasi, Iya. penyalahgunaan keadaan, dan unjustified. Iya. Lalu kemudian apabila ada kasus di luar terkait dengan materi tersebut, misalnya dengan penyalahgunaan hukum misalnya, apakah itu nantinya dapat diajukan gugatan atau apakah bakal diterima oleh hakim, Pak? Gitu, Ya, terima kasih. konkretnya di mana, Mbak? Penyalahgunaan hukum itu di mana? Konkretnya? Konkretnya, misalnya seperti ada kasus hutang piutang gitu, Pak. Hutang piutang yang awalnya itu jual beli lalu nantinya itu yang awalnya hutang piutang lalu dibuat dengan PPJP lah. Kasus semacam itu, Pak. Apakah itu bisa dibuat gugatannya atau bagaimana? Jadi gini, Mbak. Jadi ini ada pakem ya, pakem. Rahasia ini tak tunjukkan karena kecintaan saya dengan adik-adik ini. Betul ini. Ya. Ini kalau bahasanya toko itu bonus lah gitu aja. Ini. Kalau itu utang piutang biasanya pakai hak tanggungan. Ya, Mbak ya. Kalau itu ikatan jual beli itu biasanya pakai kuasa jual. Itu kunci pakem itu. Kalau saya nggak sekolah notaris mungkin nggak bisa gini. Yang tenanan enggak sekolah itu yang tunggu-tunggu. Jadi kalau duduknya di muka itu lihat itu. Ya cuma ini. Jadi itu kuncinya. Jadi sekarang, nah ini kucing aja mau kuliah dengan saya itu loh, lihat itu. Ya. Apa-apa Mbak, biar Mbak dengarkan Mbak, nanti dari advokat dia. Oh, perempuan itu ke teman-teman laki itu. Jadi itu Mbak, jadi apakah utang dapat menjadi ini? Dulu ada namanya perjanjian hak untuk membeli kembali Mbak. Pas ada itu, tapi itu dihapus Mbak. Ada perjanjian untuk membeli kembali. Artinya gini, ini saya beli, ya Mbak, saya beli, terus tapi dikasih dalam waktu sekian, nanti 3 bulan, ya, kalau Mbak nggak bisa nebus ini, nggak ini, berarti ini menjadi milik saya, it's mine, milik saya. Ini nggak boleh ini perjanjian. Saya pernah nangani ini dikabulkan ini. Perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali dihapus, lihat di situ pasal tadi BW, saya lupa. Ini beda, itu sudah dihapuskan Mbak. Memang ada prakteknya. Jadi kalau itu banyak Mbak. Tapi dari utang akhirnya menjadi jual beli. Ini memang dikompensasi. Ini utangnya sekian ya, nggak bisa bayar ya, sudah tak tambahi. Ya. Ini ada tingkatan di sana lain dengan ini utang mesti ada namanya SKM hak tanggungan itu. Ya, Undang nomor 6 tahun 96 gimana itu. Mbak. Jadi beda, jadi bedakan itu aja Mbak. Kalau utang mesti hak tanggungan. Kalau di perjanjian pengikatan jual beli ini termasuk SKMAT biasa gitu. Ya. Ada yang berpendapat bahwa ini disguising evidence. Ada yang berpendapat itu. Memang
Itu yang dilakukan di sana. Memang waktu saya masih Miloben, waktu magang dulu, saya jangan kaget dengan itu, karena sekolah nggak ada waktu itu. Jadi ada surat kuasa dengan hak membeli kembali. Surat kuasa jual, gitu Mbak. Nah, kalau surat kuasa jual ini nyawanya double, ya. Saya sudah dapat dari kuasa dari Mbak Mita itu. Saya berjalan jual sama Mas Angga atau pada Mbak Al, tapi saya sebagai penerima kuasa dapat bertindak untuk diri sendiri juga. Saya beli sendiri. Itu dulu ada aturan surat kuasa. Ini surat kuasa jual dulu ada peraturan Menteri Dalam Negeri itu, ini nggak boleh, Mbak. Saya sangat apal surat itu, ya surat kuasa jual itu, tapi dianulir boleh. Karena dulu Dijen Agraria itu masuk ke Kementerian Dalam Negeri. Sekarang ini berdiri sendiri, itu dicabut oleh Menteri Agraria dan atau Badan Pertanahan. Bisa jadi kasus hukum yang bagus. Karena apa? Ini kan dari sisi pemerintah, pendapatan BPATB-nya juga stagnan, tangguh. Jual beli untuk membeli peringatan jual beli. Tapi itu ada beberapa syarat di sana, Mbak. Peringatan jual beli itu merupakan bukti perjanjian bersyarat. Mamanya Mbak Rara semester berapa, Mbak? Semester 6, ya. Ini mau dilamar oleh Angga. Kan sudah lulus Angga. Lulus advokat. Contoh biar kamu ingat. Biar kamu ingat. Ya, Angga. Jangan dulu Mas Angga. Ya, saya mau lulus dulu nanti biar jadi. Itu namanya perjanjian bersyarat. Syaratnya apa? Saya harus lulus dulu. Ya. Kalau belum lulus, nggak boleh. Ya, itu perjanjian bersyarat di situ. Syaratnya apa? Lulus sarjana hukum dulu, baru ini. Jadi namanya perjanjian bersyarat di situ. Ini udah oke. Oke, udah pokoknya hatinya oke, pokoknya semuanya oke, tinggal satu syaratnya apa? Lulus dulu. Itu Mas, jadi persyaratan Mas Angga. Nah, jadi Anda harus sabar untuk menanti lulusnya Mbak Rara. Ya, itu contoh biar gampang gitu loh. Kalau gitu misalnya biasanya mancap di sini. Ya, nanti ingat saya berarti perjanjian bersyarat. Salah satu syarat belum dipenuhi, sudah. Mbak, itu yang disampaikan. Mbak Mas Angga nggak bisa maksa. Ayolah, cepetlah. Itu. Mumpung ini bulan besar, bulan baik. Tunggu dulu, lulus dulu. Mbak, ini syaratnya apa? Lulus dulu. Salah satu syarat dalam perjanjian bersyarat. Ya itu ya. Ya, oke. Lain monggo. Waktunya habis enggak, Mbak? Tuh, masih ada ya. Lanjut. Ya. Namanya. Pak, saya ingin bertanya lagi, Pak. Namanya. Halo Pak. Oh, tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum, wabarakatuh. Mbak. Selamat sore Bapak. Ya. Mohon izin untuk bertanya Bapak. Ini saya untuk sharing juga, tanya juga ke jenengan. Ini ada salah satu kasus. Ya. Kasus ini tentang profesi. Di mana profesi ini advokat tapi dari pradi, satunya tidak dari pradi. Memang umum kalau di luar kan kadang ada yang sama-sama dari pradi, ada yang gabung dengan yang lain, kan gitu. Nah, di sini klien ini dilaporkan menangani kasus perceraian, Bapak. Nah, advokat ini dilaporkan dengan pasal 55, jadi pemalsuan saksi dan sumpah palsu, Bapak. Nah, kalau kita lihat kan profesi advokat kan ada yang melindungi, ya, Pak, pasal yang melindungi. Tidak bisa dituntut baik perdata ataupun pidana. Nah,
Di sini kasus ini tuh Bapak sudah masuk ke Polres dan sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Berarti kalau sudah dilimpahkan ke kejaksaan kan otomatis sudah memenuhi. Nah, upaya hukum apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi si advokat tadi? Setidaknya ini kan nggak terlalu berat hukumannya, Bapak. Terima kasih. Ya. Bagus ini. Sebenarnya ini masuk ranah etika profesi. Ya. Tapi karena ini ada pemalsuannya, ya Mbak ya. Ini pasal 55 itu ada pasal penyertaan. Ya. Itu penyertaan ini berarti harus ikut di situ. Artinya apa? Kalau dia melakukan pemalsuan dan terbukti, bisa dipecat tuh dia. Kalau ancaman hukumannya lebih dari 4 tahun. Jatuhnya itu. Jadi itu yang disampaikan. Ya. Jadi ya, sekarang apa yang harus dilakukan? Di pasal 16 Undang-Undang Advokat itu, advokat memang punya hak imunitas. Ya. Tapi kalau yang ini tidak juga, Mbak. Apuntas gini contohnya. Saya membela si A, mati-matian, tapi dalam standar pembelaan di pengadilan biasa. Wah, instruksi Pak Hakim. Saya tidak setuju, keberatan. Boleh, dijamin Anda gitu. Siap. Tolong dicatat keberatan. Keberatan sudah catat ini. Catat panitera. Sepanjang itu yang dilakukan, kirim surat yang santun dan sebagainya. Advokat punya hak untuk dilindungi. Namanya hak imunitas. Seperti duta besar. Jadi itu. Jadi kalau ini sudah masuk ceritanya lain, Mbak. Lain, Mbak. 263 dan sebagainya. Terlalu berani lah gitu. Terlalu berani, Mbak. Kalau bahasa bulannya itu offset itu namanya. Betul ya? Pas waktu kita rapat dengan advokat-advokat, memang beliau ini kan sebagai anggota dari di luar Pradi tadi. Iya. Mau tidak mau, karena ditulis di situ kan surat kuasanya 2, Bapak. Iya. Memang kenanya di situ. Cuma untuk hal ini dia tidak tahu menau, gitu loh. Karena dia mengikuti hanya dari ketua ketua apa? Ketua timnya aja, yang bukan Iya. dari Paling Pradi. ada 4 kriteria itu di pasal 55 itu ada itu. Deder, mededer, oit locker. Itu aja. Dia masuk yang mana itu aja. Atau pasal 56 bersama-sama. Itu aja. Masuk itu aja. Kan enak ini. Itu kalau bahasa agamanya dikaitkan bahasa agama namanya berjamaah. Itu aja dah. Ya, Pak. Itu sudah masuk, nanti sudah masuk. Jangan saya, kalau perdata saya oke nanti. Ya saya bisa aja nyambut, Pak. Tapi ini itu bagiannya orang di ranah etika profesi. Saya bisa jawab karena saya juga ngajar di etika profesi. Nah, kebetulan ranah saya geluti di komisi pengawas ini adalah di ranah etika profesi. Makanya agak tahu sedikit lah. Mbak. Makanya hati-hati sekali itu, Mbak. Klien itu kadang-kadang ya semacam itu. Hati-hati betul. Mudah-mudahan sambil berjalan, bismillah ya. Semoga tidak ada klien yang mengganggu itu. Namanya orang bisa juga, Mbak, terganggu gitu. Ya moga-moga tidak masuk dalam rangkai tadi. Yang masuk pada makhluk yang konsisten tadi. Konsisten bersetan tadi kan konsisten untuk menggoda orang. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Ya, monggo. Hanya yang lain, monggo yang belakang. Tadi yang ada di Zoom ingin bertanya Iya, sepertinya. silakan, Mbak. Monggo. Iya Pak, saya Andi Tadi Kak Janurita Andi. ingin bertanya kembali Pak. Iya. Iya, Silakan, Mbak. apakah harta gono gini bisa dituntut walaupun tidak ada barang bergerak ataupun tidak bergerak selama pernikahan. Namun ada bukti Pak bahwa pihak laki-laki sengaja menyimpan penghasilan selama pernikahan dalam bentuk cash
karena sudah punya niat bercerai dan tidak ingin membagi harta gonogini. Seperti itu, Pak. Eh, Kak Andi mungkin bisa diulangi lagi pelan-pelan gitu, Kak. Halo, Kak Andi. Iya, apakah harta gonogini bisa dituntut walaupun tidak ada barang bergerak, tidak ada barang walaupun tidak ada barang bergerak ataupun tidak ada barang yang tidak bergerak selama pernikahan. Namun ada bukti, Pak, berupa chat bahwa pihak laki-laki sengaja menyimpan penghasilan selama pernikahan dalam bentuk cash karena sudah punya niat bercerai dan tidak ingin membagi harta gonogini. Bagus ini ya. Harta gonogini adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Ya. Sepanjang tidak ada perjanjian kawin sebagaimana ditentukan bab 5 nomor 1 tahun 74 itu, maka itu termasuk gonogini. Ya. Ada barang dua di hukum perkawinan, ada barang asal dan barang gonogini. Kalau itu dalam bentuk uang simpanan di bank, ya Mbak ya, jadi itu termasuk gonogini dan bisa dilacak, dibagi separuh, diperoleh selama perkawinan itu dibagi separuh, Mbak. Caranya gimana? Bisa tanya di rekening bank itu. Boleh, Mbak, itu, Mbak. Jadi barang tadi ngomong barang bergerak tidak bergerak ya, Mbak, betul? Iya, Mbak Andi. Kak Andi. Ya, Pak, benar. Kalau itunya nggak ada, Pak. Jadi si suami ini benar-benar nyimpan semua penghasilannya selama pernikahan hanya berbentuk cash dan ditaruh di brankas dia gitu loh, Pak, di kantor. Oh, bisa, Mbak. Hanya itu nanti di apa di bagian gaji. Bagian gaji, Mbak. Mbak Anu, Kak Andi. Dia kebetulan advokat, Pak. Ya itu. Ya itulah. Nggak bisa kok, bisa, Mbak. Minta nafkah, Mbak, bisa. Nafkah berapa? Itu kan bisa laporan pajak bisa. Hakim biasanya akan perhatikan betul, Mbak. Hakim. Terus hakim pengadilan agama itu care banget. Minta sekian aja, minta aja, Mbak, bisa itu. Gonogini bisa disampaikan itu. Ada dua hal itu. Satu gonogini, ya. Yang kedua itu dulu dalam setiap bulan dikasih berapa? Maaf ini oleh sang suami. Biasanya dikasih 40 juta, Pak. Satu bulan. Iya, 1 bulan. Nah, sudah itu aja standarnya. Nggak berani 40 juta. Banyak Tapi ya. dia malah karena maksudnya hanya untuk nafkah anak, jadi dia ngurangin gitu loh, Pak. Dia cuma ngasih sekitar Nggak apa-apa, 20 Mbak. juta gitu. Nanti ya, nggak apa-apa. Nanti sampaikan itu. Gonogini dicoba aja dilakukan itu, Mbak. Dia nyimpen itu dan sebagainya. Ada rekening di bank. Kalau itu di brankas kantornya kan bisa sebenarnya hakim secara ex officio bisa melakukan itu. Yang tadi on the spot yang saya sampaikan tadi. Hakim bisa menyampaikan itu. Punya kewenangan atau punya ini, hakim secara ex officio bisa datang di tempat penyimpanan uang di kantor milik suami itu. Bisa itu, Mbak. Punya kewenangan hakim. Berapa itu? Dia dibuka itu. Itu, Mbak. Jadi sana akan kelihatan berapa uangnya yang ada di brankas itu. Boleh, Mbak. Jadi caranya itu mohon pada hakim semacam provisi tadi, ya, Mas. Provisi melarang tergugat untuk membuka brankas yang diperkirakan menjadi barang gonogini. Boleh itu, Mbak. Nah, itu melarang, Mbak. Melarang untuk gonogini tadi diadukan. Untuk mengambil uang barang gonogini tadi. Itu, Mbak. Jadi itu Kak Andi, jadi boleh itu, Mbak. Caranya gitu aja, sebagian itu. Masih aja jalan. Ya, Pak, makasih. Iya, monggo. Lain, monggo.
Baik, karena waktunya sudah habis, terima kasih kepada Bapak Joko atas pemaparan materi dan pertanyaan dari para peserta yang luar biasa. Saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat kesalahan dari kata-kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sesi foto bersama. Pada para peserta bisa maju ke depan untuk foto bersama. Gimana fotonya? Sini aja. Oke. Ya, sama. Oh, bisa masuk semua. Kenapa kalian suka bergerombol? Kawanan. Enggak Cina kok ini. Kelihatan. Ambon atau NDT? Ambon Parera ya? Parera. Semangat. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Sip. Saya ya. Itu dia, Pak. Parera. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ah, ya. Terima kasih, Bapak.